warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pelajarannya, terlebih dahulu ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ibu semuanya. Apakah anak-anak ibu semuanya hadir? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Baiklah, hari ini kelas 3 dan kelas 2 ibu gabungkan karena Bu Surtinya lagi tidak hadir, maka kelas 2 dan kelas 3 ibu jadikan satu lokal. Sebelum kita memasuki pembelajaran, ibu terlebih dahulu akan memberi tahu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang untuk kelas 2. Tujuan pembelajarannya dengan melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda, siswa dapat mengelompokkan keragaman benda-benda di lingkungan sekitarnya. Pembelajaran untuk kelas 3 yaitu dengan mengamati benda, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Baiklah, sekarang anak ibu kelas 2 diam dulu ya. Ibu akan memberikan materi pembelajaran dulu untuk kelas 3. Baiklah, di kelas 3 kita akan memasuki tema 3, subtema 1, yaitu benda di sekitarku. Siapa sih yang tahu benda itu apa? Ada yang tahu anak-anak ibu benda itu apa? Baiklah, benda itu dibagi menjadi 2, yaitu benda hidup dan benda tidak hidup. Apa benda hidup itu? Ada yang tahu? Apakah manusia, hewan, tumbuhan itu termasuk benda hidup? Ya, betul anak ibu, itu termasuk benda hidup. Terus yang benda mati seperti apa? Apakah anak ibu tahu benda mati itu seperti apa? Apa-apa aja bentuknya, apa-apa aja jenis benda mati itu? Ada yang tahu anak ibu? Oh iya, betul. Benda mati itu seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lainnya. Benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Benda memiliki 2 ciri, yaitu memiliki ruang atau menempati ruang, dan 2 memiliki massa atau berat. Benda pun dapat dikelompokkan berdasarkan bahan dan bentuknya, karena benda itu terbuat dari kayu, plastik, kertas, logam, dan lain-lain. Baiklah, sekarang kita masuk ke kayu, yaitu siapa ya yang tahu kayu berasal dari mana? Ya, betul, yaitu kayu dari pohon. Apa saja benda yang terbuat dari kayu? Ada yang tahu anak-anak ibu semuanya? Ya, betul, yaitu kursi, meja, lemari, dan lain-lainnya. Yang keduanya kita masuk, yaitu benda terbuat dari kertas. Kertas memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan kertas yaitu kertas dapat menyerap tinta sehingga kita dapat menulis di atas kertas, dan kelemahannya apabila kertas terkena air maka kertas tersebut akan hancur. Yang ketiga yaitu plastik. Anak-anak ibu semuanya bisa mengamati di sekitaran rumah bahan-bahan yang terbuat dari plastik. Apa-apa aja? Ada yang tahu anak-anak ibu? Ya, betul, seperti mainan, kursi plastik, meja plastik, kayak peralatan ibu di dapur seperti baskom, mangkok, piring, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi. Yang selanjutnya logam itu sendok dan lain-lainnya. Baiklah anak-anak kelas 3, sekilas sudah ibu jelaskan materi kita hari ini sesuai dengan kelompok yang telah ibu bentuk kemarin. Silahkan anak-anak ibu duduk sesuai kelompoknya, dan ibu akan memberikan lembar kerja untuk anak ibu.
Dan ibu harap kalian bisa mengerjakannya dengan tenang, tidak ribut, supaya tidak mengganggu adik-adiknya nanti. Ibu akan memberi materi untuk adik kelas 2 ya. Baiklah, kelas 3 silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya. Anak-anak ibu kelas 2, sekarang kita masuk ke tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Baiklah anak ibu akan menjelaskan sedikit materi pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai benda cair. Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat dan wadahnya. Contohnya apa? Apakah anak-anak ibu semua tahu contohnya itu apa? Ya betul, air. Terus apa lagi nak? Apalagi minyak dan sirup dan lain-lain ya, masih banyak. Yang selanjutnya yaitu wujud benda itu ada 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya apa anak-anak ibu? Ya contohnya itu seperti kelereng, batu, dan pensil ya. Nah, terus benda cair adalah benda yang memiliki ukurannya tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya apa anak-anak ibu? Sirup dalam botol, air teh di dalam gelas, dan air minum di dalam cangkir. Ketiga ini adalah bentuk benda cair ya anak-anak ibu ya. Dan selanjutnya yaitu benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat dan ukurannya. Contohnya apa anak-anak ibu? Ya contohnya itu udara di dalam balon dan sepeda. Baiklah anak ibu kelas 2, sekarang coba anak-anak ibu kerjakan tugasnya di halaman 20. Sebelum ibu suruh mengerjakan, apakah anak ibu paham dengan materi yang ibu sampaikan atau ada yang mau bertanya? Sudah paham? Ya alhamdulillah kalau gitu. Baiklah, silahkan anak ibu buka halaman 20 dan kerjakannya nak ya. Nanti tugasnya akan dikumpulkan lagi. Nah, anak ibu kelas 3 udah selesai diskusinya. Silahkan kita per kelompoknya presentasi ke depannya. Oke, baiklah. Anak kelas 2, apa sudah selesai tugasnya? Silahkan kumpul ya. Oke, sekarang berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum ibu tutup, ibu akan berikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ibu kelas 2, kesimpulannya yaitu anak-anak ibu semuanya dapat membedakan benda cair, padat, dan benda gas. Nah, dan sedangkan untuk anak kelas 3-nya, kesimpulannya yaitu anak-anak ibu bisa membedakan benda hidup dan benda tidak hidup. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.